Katanya sekali selamat tetap selamat. Tapi apakah terus-menerus melakukan kehidupan yang berdosa menjadi dan tetap selamat? Mari kita belajar bersama dengan hambanya, Pendeta Samuel Sugiarto. Ya, terima kasih Pak Febi dan selamat malam rekan-rekan sekalian. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang satu pertanyaan yang merupakan pertanyaan yang bukan hanya ditanyakan karena kita itu ingin tahu jawabannya. Artinya kira-kira kalau menurut Alkitab ini jawabannya apa ya? Jadi aspek kognitifnya, tetapi juga itu menjadi sebuah pergumulan setiap kita. Bukankah kita sendiri adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, sudah percaya pada Kristus, sudah hidup di dalam Kristus, tetapi kita kadang-kadang, bahkan mungkin juga kita itu secara terus-menerus bergumul dengan dosa. Sehingga pertanyaan hari ini, kalau kita itu sudah percaya Kristus, jadi konteksnya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita itu jatuh kembali dalam dosa. Pertanyaannya, mungkinkah kita itu tetap selamat? Apakah keselamatan kita itu hilang atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin membacakan terlebih dahulu 3 bagian Alkitab. Saya akan baca 2 bagian terlebih dahulu, baru nanti 1 bagian menyusul. Yang pertama yaitu terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 hingga 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku jauh lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Rekan-rekanku, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa domba-domba, yaitu orang-orang percaya yang disimbolkan sebagai domba, itu adalah orang-orang yang kemudian telah diberikan hidup yang kekal, firman Tuhan mengatakan. Dan dikatakan tidak akan binasa selama-lamanya. Kenapa? Karena firman Tuhan menuliskan karena mereka yang sudah hidup di dalam Kristus, mereka dituliskan hidup di dalam genggaman tangan Kristus. Dituliskan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, yaitu tangan Yesus Kristus. Bahkan kemudian dilanjutkan, mereka tidak akan kemudian, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Jadi ada tangan Kristus, ada tangan Bapa. Ini berarti kalau kita melihat, ini bukanlah satu perlindungan saja, tetapi ada 2 perlindungan. Dan kalau kita tahu perlindungan datang dari siapa? Ini bukan datang dari manusia yang bisa lemah dan terbatas. Tetapi perlindungan, keselamatan itu dijamin di dalam tangan Allah, yang tidak mungkin ada yang bisa merebutnya. Baik kuasa jahat ataupun dosa tidak sanggup merebut dan merampas kita keluar dari genggaman tangan Kristus dan genggaman tangan Bapa. Sehingga kalau dari bagian ini saja, dari Injil Yohanes ini saja, maka kita menangkap keselamatan kita dijamin. Karena apa? Karena Tuhan yang menjaminnya. Siapa? Kristus dan Bapa. Kalau dari sini berarti ada double protection. Saya lanjutkan di ayat yang kedua. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya untuk kita. Maka dari bagian ini kita juga bisa menyimpulkan, kalau tadi dikatakan Injil Yohanes, Bapa dan Kristus itu menggenggam kita. Sehingga keselamatan itu dijamin di dalam tangan mereka. Dan dituliskan bahwa Roh Kudus memeteraikan kita dari dalam. Jadi kita melihat betapa luar biasanya karya keselamatan Allah itu berikan dalam kehidupan kita. Dia bukan cuma mati menebus dosa kita, tetapi Allah itu kemudian juga berkorban dan menyerahkan nyawanya, tapi juga menjamin keselamatan setiap kita. Bukan cuma dari luar, tetapi juga dari dalam. Roh Kudus terus-menerus bekerja untuk kemudian memeteraikan kita menjadi milik Allah. Sekali menjadi milik Allah, sekali menjadi anak Tuhan, maka selama-lamanya kita adalah milik kepunyaannya. Sehingga dari bagian firman Tuhan ini kita melihat jaminan keselamatan Tuhan berikan
bagi orang-orang percaya. Nah, mungkin sebagian kita ini akan mendengarkan itu ingin berkata amin. Puji Tuhan. Wah, komentarnya saya lihat di Instagram, wah jempol gitu ya. Rasanya wah dengar kata-kata seperti itu menyenangkan. Tapi ketika kita bertanya dengan jujur di dalam hati kita, tapi kok rasanya ada yang janggal ya. Janggalnya kenapa? Kok aneh bahwa orang itu tetap berdosa, tapi kok bisa tetap selamat. Jadi kok enak ya? Orang itu kalau dia dikatakan walaupun dia berdosa, walaupun dia kembali jatuh dan bergumul di dalam dosanya, tetap selamat. Mungkin kita bisa bertanya, enak ya bahwa orang seperti itu bisa terus-menerus berbuat dosa. Karena bagaimanapun keselamatan katanya tidak bisa hilang. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita memperhatikan di ayat yang ketiga. Yang terambil dari Yohanes, Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 12 hingga ayat 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Dari ayat ini, kita bisa melihat beberapa kebenaran. Yang pertama, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus itu mengubah status kita menjadi anak-anak Allah. Kita perlu mengingat bahwa keselamatan Tuhan berikan bukan otomatis mengubah kita dari orang yang suka dosa langsung di-switch berubah jadi orang yang kemudian benci dosa, orang yang kemudian secara otomatis tidak lagi bisa berbuat dosa. Bukan. Itu bukan karya keselamatan yang Tuhan lakukan. Yang Tuhan lakukan ketika dia menyelamatkan hidup kita, ketika dia menebus hidup kita, dia itu mengubah status kita. Tuhan tidak menjadikan kita seperti malaikat atau robot yang tidak lagi bisa berbuat dosa. Tetapi Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Statusnya yang diubah. Dari seteru-seteru, dari musuh, kemudian sekarang dijadikan anak. Maka pertanyaannya begini, bisakah anak itu berbuat nakal? Apakah anak itu bisa enggak melakukan sebuah tindakan membantah orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya? Saya yakin dan percaya setiap kita pasti akan secara langsung dan cepat menjawab, ya tentu saja. Bukankah dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, kita semua saya yakin pernah menjadi anak, maka kita pernah menyakiti hati orang tua, kita pernah berbuat sesuatu hal yang kemudian mendukakan hati orang tua, kita bahkan mungkin pernah memaki orang tua kita bahkan mungkin pernah melakukan hal tindakan yang kemudian menyakiti hati orang tua kita. Sehingga sebagai anak pun tetap bisa berbuat salah. Cuma yang menjadi pertanyaan begini, ketika anak itu berbuat salah, apa yang kemudian menjadi respon orang tua? Apakah anaknya itu kemudian dibuang? Apakah kemudian anaknya itu diusir dari rumah? Mungkin sebagian di antara kita ketika kita emosi, ketika kita itu kejengkelan kita, mungkin pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada anak kita. Kalau kamu berbuat seperti ini lagi, lebih baik kamu keluar dari rumah. Papa atau mama tidak mau punya anak seperti kamu. Mungkin kita pernah terlontar kalimat-kalimat seperti itu. Tapi saya yakin dan percaya kalau seorang bapak dan ibu yang baik, walaupun mungkin kalimatnya itu kalimat yang tidak tepat dan salah, saya yakin dan percaya secara hatinya, di dalam hatinya, dia tidak pernah punya maksud untuk membuang anak-anaknya. Jadi anak itu mungkin nakal, iya. Tetapi apakah dibuang? Tidak. Melainkan didisiplin. Kenakalan anak itu tidak akan mempengaruhi statusnya. Nah, disinilah kebenaran ini kita dapatkan. Sehingga ketika orang itu sudah menjadi milik Kristus, sudah menjadi hidup di dalam Tuhan, maka bisa enggak dia kembali jatuh? Bisa. Karena apa? Tuhan tidak menjadikan kita robot yang anti dosa. Tuhan tetap menjadikan kita manusia yang mempunyai kehendak bebas yang bisa dipakai untuk melawan Tuhan. Maka kita bisa berdosa. Tapi apakah kemudian status kita dipengaruhi dari perbuatan kita? Jawabannya tidak. Yang kedua, perubahan status itu menghasilkan tuntutan untuk perubahan kehidupan.
Pengakuan bahwa kita itu masih bisa jatuh bukan berarti kita itu diizinkan mentoleransi kejatuhan kita. Seringkali kita, bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita, siapa sih di antara kita ini yang bukan makhluk-makhluk yang masih sering jatuh dalam dosa? Bukankah kita ini lemah dan terbatas? Sebagaimana firman Tuhan mengajarkan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita mengakui bahwa kita ini memang masih rentan. Kita masih bisa jatuh. Tetapi pengakuan bahwa kita itu masih bisa jatuh, bahkan mungkin masih sering jatuh, bukan berarti menoleransi kejatuhan kita. Kesadaran bahwa kita lemah bukan membuat kita tidak perlu hidup benar. Justru sebaliknya, perubahan status ketika kita dari musuh Allah, seteru Allah yang pantas dimurkai, kemudian ditebus dan diangkat jadi anak-anak Tuhan, maka perubahan status ini membuat kita punya tuntutan. Tuntutan apa? Yaitu tuntutan untuk berperilaku, bertindak, hidup sebagaimana status tersebut. Saya berikan contoh. Saya sebagai seorang dosen yang mengajar di kampus seringkali berjumpa dengan banyak mahasiswa-mahasiswi, statusnya ya, sudah mahasiswa dan mahasiswi yang cara hidup bahkan cara belajarnya itu masih seperti cara belajarnya orang yang sekolahnya itu mungkin masih TK atau SD. Belajar itu cari enaknya, belajar itu cari nyamannya, belajar itu cari gampangnya. Kalau ada kerja tugas mungkin dikerjakan mepet-mepet gitu ya. Mungkin yang menjadi pendengar dan mungkin mahasiswa mungkin bisa berkata, iya ya, itu juga merupakan kehidupan saya. Nah, itu adalah orang-orang yang kalau kita tahu bahwa mahasiswa harusnya cara belajarnya ada seperti itu. Mahasiswa harusnya belajarnya bukan cuma main asal hafal. Banyak orang ketika diajari, Pak, yang gampang tuh pokoknya saya hafalkan aja. Pokoknya kalau jawaban ini apa? Kalau pertanyaan ini jawabannya apa? Saya pengen tahu itu aja, Pak. Nggak usah yang rumit-rumit. Saya pengen tahu jawabannya saja. Bukankah itu metode belajar yang masih kekanak-kanakan? Sementara pada waktu kita jenjang sudah di universitas, harusnya kita bisa belajar menganalisa, berpikir kritis. Nggak banyak mahasiswa-mahasiswi yang kemudian mengembangkan pola pikir seperti itu. Sehingga walaupun statusnya mahasiswa, tapi perilakunya, cara belajarnya masih kadang-kadang kekanak-kanakan. Lalu apa yang pihak kampus lakukan? Nggak akan kemudian pihak kampus mengatakan, oh oke, karena cara belajarmu masih seperti anak SD, kamu kembali ke SD. Nggak bisa. Yang pihak kampus lakukan adalah terus melatih, terus mendorong, terus mengajar supaya sang mahasiswa tersebut bisa melakukan kehidupan yang pantas, yang baik, yang benar sebagai seorang mahasiswa. Dan itulah yang Allah lakukan. Ketika dia katakan dia menjamin hidup kita, dia bukan cuma berkata apapun yang kamu lakukan, pokoknya aku jamin. Tetapi Roh Kudus yang memeteraikan hati setiap kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus yang kemudian terus-menerus mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran Allah. Terus-menerus mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga menolong kita untuk menghidupi status yang Tuhan telah percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kalau kita bertanya, enak ya bahwa kita bisa gampangan berbuat dosa? Jawabannya tidak. Jaminan keselamatan bukan sebagai alat untuk kita gampangan berbuat dosa. Tapi justru jaminan tersebut menolong setiap kita terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ada kuasa dan penyertaan untuk bertumbuh dalam proses. Ada kuasa dan penyertaan untuk bertumbuh dalam proses. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan kuasa diberikan untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa ini adalah kuasa kemenangan Tuhan Yesus yang bangkit, yang telah mengalahkan maut, telah mengalahkan dosa, bahkan telah mengalahkan si setan atau si kuasa jahat tersebut. Kuasa itulah, kuasa kemenangan Kristus itulah yang kemudian diberikan dan diaktifkan melalui pekerjaan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Sehingga kita itu ketika dituntut untuk menghidupi status kita, bukan mengandalkan kekuatan kita, tetapi mengandalkan kuasa kemenangan yang Tuhan Yesus telah berikan di dalam pekerjaan Roh Kudus di dalam hati setiap kita. Sehingga sekali lagi, tuntutan diberikan, iya, tetapi ada janji bahwa kemenangan itu bisa
bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang terus-menerus menyertai. Allah yang terus-menerus memimpin kehidupan setiap kita di dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan itu. Nah, satu kali ada orang yang pernah bertanya demikian. Kalau kita itu lagi jatuh di dalam dosa, Tuhan itu ada di mana ya? Apakah rekan-rekan pernah bertanya atau menggumulkan pertanyaan ini? Kalau memang Tuhan itu senantiasa menyertai kita, lalu pada waktu kita berbuat dosa, Tuhan itu ada di mana? Dan dia lanjutkan pertanyaannya. Kalau Tuhan pada waktu itu sedang melihat kita, Tuhan itu sedang ngapain ya? Jadi Tuhan itu ada di mana? Apakah Tuhan kemudian ketika kita berbuat dosa, Tuhan itu kabur, meninggalkan kita? Dan Tuhan itu sedang ngapain pada waktu itu? Maka jawaban terhadap pertanyaan ini adalah demikian. Kalau ditanya, Tuhan itu di mana? Jawabannya adalah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan bukanlah pribadi yang ketika kita jatuh, gagal, terus Tuhan kemudian marah dan berkata, sudahlah, aku bosan dengan hidup orang seperti ini. Maka Tuhan keluar. Tuhan tidak mau beserta dengan kita. Tuhan meninggalkan kita. No. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan dia Allah yang Immanuel, dia Allah yang kemudian menyertai, dia Allah yang tahu segala kelemahan kita, tapi dia Allah yang tetap membimbing kita, karena dia adalah gembala kita yang baik. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, dan dia tidak meninggalkan setiap kita. Lalu bertanya, kalau Tuhan tidak meninggalkan setiap kita, berarti Tuhan ada pada waktu ketika kita sedang berbuat dosa. Apa yang Tuhan lakukan? Maka saya akan menjawab dua pertanyaan ini. Yang pertama, Tuhan itu berduka cita. Tuhan berduka cita. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan ada. Dan Tuhan berduka. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan pertama-tama bukan menyakiti orang lain. Pertama-tama bukan merugikan diri sendiri. Tapi pertama-tama dosa dilakukan itu adalah mengkhianati Allah yang sudah terus-menerus mengasihi setiap kita. Dosa kita lakukan karena kita menyakiti, itu artinya kita menyakiti hati Allah. Sehingga ketika kita sedang menyakiti hati Allah dan Allah bersama dengan kita, maka pada waktu itu saya yakin dan percaya Allah berduka. Allah sedih atas semua hal tersebut. Tapi yang kedua, selain sedih, dia juga adalah Allah yang tetap menopang setiap kita. Supaya kita tidak jatuh semakin dalam. Di dalam kejatuhan kita, Allah itu tetap bekerja dan dia tidak membiarkan kita jatuh ke dalam dosa yang semakin dalam, semakin terbelenggu, tapi dia menopang dan menolong kita. Bisa diibaratkan nama seperti seorang anak yang kemudian dia mau bergerak sebebas-bebasnya, lalu kemudian kita pegang, karena kalau sebentar lagi dia akan jatuh ke lantai, dan dia akan mengalami kecelakaan, tapi kita pegang anak itu, kita pegang bayi itu, tapi karena dia dipegang, dia nggak merasa nyaman, dia terus-menerus menggigit tangan kita. Kita sakit, kita sedih. Tapi bukankah orang tua yang baik, kita akan tetap menopang. Kita tidak akan melepaskannya. Supaya apa? Dia tidak mengalami kerugian, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami penderitaan akibat kesalahannya yang lebih besar. Dan itulah yang Allah terus lakukan di dalam hidup kita, bagi setiap kita. Ketika kita berbuat dosa, Allah tetap menopang kita, menjaga kita, supaya jangan sampai terus-menerus kita kemudian hidup dalam dosa tersebut, sampai kemudian kita betul-betul akan kemudian hidup menikmati dosa, dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang terus-menerus mendukakan hati Allah. Allah menopang setiap kita. Salah satu wujudnya adalah, bukankah kadang-kadang ketika kita sudah berbuat dosa, ada perasaan merasa menyesal. Ada perasaan merasa kita bosan dengan dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang sudah membelenggu kita, bahkan kadang-kadang kita sudah lupa tentang Tuhan. Kadang-kadang bisa muncul perasaan-perasaan yang membuat kita berkata, ini bukan yang harusnya menjadi bagian hidupku. Dari mana datangnya hal tersebut? Itulah wujud topangan tangan Allah. Dan sebagai penutup, untuk mengingatkan semua kebenaran firman Tuhan ini, saya menceritakan tentang satu ilustrasi. Kalau Allah itu senantiasa menjamin hidup kita. Keselamatan itu bukan bergantung dari perbuatan kita, tetapi bergantung dari kasih karunia Allah. Apa ilustrasinya? Yaitu jabat tangan Romawi. Jabat tangannya kira-kira seperti ini. Bukan jabat tangan begini, tapi jabat tangan seperti ini. Di satu sisi, ini menggambarkan tangan Allah yang memegang tangan kita. Di sisi yang kedua, ini tangan kita yang juga ingin belajar setia memegang tangan Allah. Tapi bukankah di dalam kehidupan kita seringkali kita ini lemah, seringkali kita terbatas,
Sehingga bisa jadi genggaman tangan kita ini lepas. Genggaman tangan kita ini kita tidak lagi kuat untuk menggenggam Allah. Kita lemah, kita terbatas. Apakah kemudian berarti keselamatan kita hilang? Tidak. Karena apa? Karena ada Allah yang tetap memegang setiap kita. Genggamannya tidak akan lepas. Ia tidak pernah lelah dan ia tidak pernah berhenti untuk terus-menerus menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Baik, terima kasih Pak Bejo Pak Samuel, yang sudah menyampaikan bagian ini, dan ini sudah sangat lengkap Pak. Saya merasa 1, 2, 3 poin ini menolong kita. Tapi memang ini ada memunculkan pertanyaan yang saya melihat dan akan merangkum saja Pak, karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini cukup senada Pak dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi ada hampir 4 atau 5 pertanyaan yang senada. Ini begini Pak. Jadi ada yang tanya tentang, di Instagram ada dari Lubuk Pak Idoan, tentang hubungannya dengan Lukas 15, itu tentang perumpamaan anak yang hilang. Lalu ada juga yang bertanya bagaimana dengan Ibrani pasal 6, itu bicara tentang yang sudah percaya kemudian murtad lagi. Nah, jadi ini senada Pak, dan ada dari Etam, ada anak yang sudah percaya namun karena kepahitan dan beban hidup, ia berontak dan tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Apakah ia masih dapat selamat karena tidak mau percaya lagi Tuhan? Lalu ada juga yang bersampaikan bagaimana dengan Yudas Iskariot. Memang senada, tetapi mungkin di bagian yang pertama ada orang-orang yang mungkin dirasa sepertinya dalam tanda kutip murtad begitu Pak. Tetapi juga ada yang sampai akhir hidupnya meninggalkan Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertanya. Nah, berbicara mengenai konsep murtad, maka saya harus membaginya menjadi 2 sudut pandang. Murtad kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, maka itu adalah merupakan suatu hal yang logis sekali dan wajar. Kenapa? Karena definisi murtad yaitu adalah berarti meninggalkan iman. Itu paling sederhana kan seperti itu. Murtad artinya seorang yang meninggalkan iman. Mungkin tidak seseorang itu kemudian meninggalkan iman yang artinya dia kehilangan keselamatan. Dari sudut pandang manusia kita melihat, kita itu bisa mendapati adanya tanda-tanda seperti itu. Sebagai contoh, orang yang dulunya Kristen, setia, taat, melayani Tuhan, tapi di satu titik waktu kemudian dia berbalik dari imannya, dia meninggalkan imannya, gitu ya. Sehingga kemudian bagi kita, dari sudut pandang manusia yang terbatas dalam melihat segala sesuatu, kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam lubuk hati orang tersebut. Kita juga tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupan orang tersebut. Sehingga dari cara pandang kita yang terbatas, maka murtad itu bisa terjadi. Seseorang meninggalkan imannya, itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi, kenapa bisa terjadi? Karena kita tidak pernah tahu isi hatinya dia. Kita tidak pernah tahu akhir hidupnya seperti apa. Yang kita lihat cuma penggalan kehidupannya. Pernah setia, pernah percaya Yesus, akhirnya menolak Yesus, akhirnya meninggalkan Yesus. Sehingga bagi kita, inilah murtad. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang Allah yang sanggup melihat total kehidupan manusia. Allah yang sanggup melihat di dalam jauh kedalaman lubuk hati seseorang. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa menipu Allah dengan berbagai macam cara. Maka sebenarnya tidak ada yang disebut murtad. Tidak ada orang yang kemudian diberikan anugerah oleh Allah, dan kemudian anugerah itu kemudian suatu hari dibalikin kepada Allah. Nggak ada. Seorang yang kemudian diberikan anugerah oleh Allah, maka di dalam kehidupannya anugerah itu akan tinggal tetap. Tetapi saya mau katakan, di dalam maksudnya tinggal tetap itu bukan berarti adem ayem, bukan berarti lancar jaya, bukan berarti tidak ada pergumulan dan ada masalah. Bisa jadi loh, bisa jadi. Seorang yang sudah terima keselamatan dari Tuhan, karena 1-2 pergumulan dia jatuh dalam dosa. Dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupannya. Kita juga tidak tahu di dalam hatinya itu seperti apa.
Sehingga orang-orang dari sudut pandang Allah, kalaupun, sekali lagi dari sudut pandang Allah, kalaupun dia sempat naik turun pergumulan imannya, keselamatannya itu akan tetap ada. Karena sampai pada akhirnya nanti, toh pada akhirnya orang tersebut akan berbalik kepada Tuhan. Tetapi demikian juga sebaliknya. Bagi manusia kita ngelihat dia ini orang yang Kristen, baik-baik gitu ya. Dari awalnya dia Kristen, baik-baik. Kenapa sih kok dia tiba-tiba bisa berubah? Apakah berarti Allah itu mencabut keselamatannya? Tidak. Jangan-jangan orang yang kita anggap Kristen baik-baik sebenarnya bukan orang yang sudah sungguh-sungguh percaya Kristus. Bukankah aktivitas jasmania kita tidak pernah menggambarkan secara lengkap dan jelas terkait dengan iman kita? Saya ulangi ya. Aktivitas jasmania kita, ritual ibadah kita tidak pernah menggambarkan secara lengkap apa yang menjadi bagian di dalam iman kita. Bisa jadi dia bukan orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Bisa jadi dia bukan orang yang kemudian menerima anugerah keselamatan. Hanya karena banyak faktor. Contoh, lahir besar dalam keluarga Kristen. Sehingga sangat terbiasa untuk melayani. Itu menjadi bagian dalam kehidupannya. Atau bagi sebagian orang, demi mendapatkan pasangan, demi mendapatkan jodoh, akhirnya aktif, bergereja, bahkan melayani, tapi bukan karena dia sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga orang seperti ini, walaupun dari awal kita melihat sepertinya dia percaya Yesus, tapi Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, dia tahu, dia tidak pernah menerima anugerah tersebut. Dia tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Sehingga dari sudut pandang Tuhan, tidak pernah ada istilah murtad. Dari sudut pandang kita manusia, murtad itu sangat mungkin terjadi. Murtad yang dimaksudkan adalah secara penampakan tadinya percaya Kristus, akhirnya tidak percaya Kristus kembali. Nah, kira-kira itu jawaban yang bisa saya berikan. Baik, terima kasih Pak Samuel. Jadi artinya sebenarnya saya menangkap juga ada poin yang lain yang saya tangkap adalah kita tidak bisa terburu-buru untuk melihat orang itu murtad Ya, atau tidak murtad begitu ya. betul. Karena Betul. iya. Jadi termasuk tadi Bapak sampaikan jangan-jangan gitu ya, yang kita lihat aktivis, pelayan Tuhan, bahkan mungkin orang-orang yang hebat dalam melayani bisa saja belum tentu percaya kepada Kristus karena seperti yang Yesus sampaikan ya, jangan-jangan ada banyak yang ditolak ketika nanti menghadap pengadilan terakhir. Terima kasih Pak untuk jawaban yang luar biasa ini buat kita semua. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Cukup menarik buat saya dan menggelitik karena ini termasuk pertanyaan yang praktis yang mungkin menjadi penutup bagian ini. Ada di Instagram dari Novita, ya berkata memang dia menanyakan Pak, kenapa sih dosa itu kadang-kadang enak gitu ya? Lalu Pak, bagaimana cara mengatasi rasa nikmat dari berbuat dosa? Contohnya saya sering contek demi IPK yang bagus gitu Pak. Oke, terima kasih Novi ya tadi namanya. Saya tidak sempat cari. Betul. Terima kasih Novi untuk sharing dan kejujurannya. Saya jujur harus katakan demikian. Dosa itu bagaimanapun akan sangat dinikmati oleh kita di dalam tubuh kedagingan kita. Karena kalau dosa nggak nikmat, saya kok yakin nggak ada orang mau berbuat dosa. Betul ya? Kita ini kan gampang dan mudah jatuh dalam dosa, karena memang dosa itu merupakan suatu hal yang nikmat dan menyenangkan tubuh jasmania kita, membuat hidup itu seolah-olah lebih mudah dan lebih lancar. Nah, kalau tanya bagaimana caranya supaya kita itu tidak lagi menikmati dosa-dosa kita tersebut, maka jawabannya adalah, yuk kita rubah selera kita. Rubah selera kita. Kalau selama ini kita seleranya dosa, mari kita coba seleranya yang lebih tinggi. Artinya apa sih? Mari kita belajar mencintai Tuhan lebih baik lagi. Mari kita belajar untuk menikmati Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya dengan lebih besar lagi. Sehingga saya yakin dan percaya ketika kita belajar untuk kemudian hidup menikmati kasih, anugerah, penyertaan yang datangnya dari Tuhan, maka pada waktu itulah kita itu akan sadar bahwa yang dulu kita nikmati itu cumalah sampah. Bahasa Rasul Paulus. Semua yang dulu aku anggap untung itu adalah aku anggap rugi. Karena pengenalanku akan Yesus Kristus.
Sehingga semakin kita mencintai Tuhan Yesus, semakin kita akan bisa dimampukan untuk melihat semua hal yang tadinya itu menyenangkan kita, menjadi sesuatu hal yang menjijikkan dan mengerikan dalam kehidupan setiap kita. Di dalam pergumulan, misalnya contohnya mencontek. Saya dulu juga pernah mencontek pada waktu sekolah. Nikmat nggak? Oh nikmat, apalagi kalau sudah lupa kerja PR, kemudian PR itu harus dikumpulkan, maka jalan paling cepat dan paling nyaman adalah mencontek. Maka yang terjadi adalah berkali-kali nyontek, berhasil gitu ya, rasa wah enak, lain kali nyontek lagi aja. Tetapi satu kali ketika saya mencontek, lalu kemudian ketahuan, begitu ya, kemudian mendapat disiplin, saya masih belum kapok. Saya berkata, ya coba berarti lain kali nyonteknya teknologinya atau tekniknya harus ditingkatkan kembali. Tapi di satu titik, ketika kemudian saya menghadapi satu tes yang berdasarkan dari semua PR-PR yang saya contek itu, saya nggak bisa kerjakan. Sehingga saya merasa bahwa ya nyontek itu gunanya apa? Kalau pada akhirnya saya mendapatkan satu tes yang tidak memungkinkan saya nyontek, yang artinya saya tidak belajar, dan kemudian saya tidak bisa apa-apa. Itu hal pertama yang kemudian membuat saya berpikir, nah nyontek ini buat apa? Kalau pada akhirnya saya juga nggak belajar sesuatu. Dan yang kedua adalah ketika kemudian saya kedapatan nyontek, dan kemudian saya diampuni. Saya merasakan bahwa Tuhan atau orang tua yang mengampuni saya, itu adalah orang tua yang sudah berjuang berjerih payah ketika saya nyontek. Itu pertama-tama bukan melukai hati siapapun, tapi itu melukai hati Tuhan dan juga hati orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya. Sementara dia bayar mahal-mahal, saya nggak belajar sesuatu. Dengan saya belajar mau mengasihi orang tua saya, belajar untuk ingin tidak menyanyiakan pengorbanannya. Apalagi saya bukan berasal dari keluarga kaya, sehingga orang tua saya harus berbanting tulang untuk kemudian bisa bekerja, menyekolahkan. Dengan melihat semuanya itu saya sadar, percuma kalau saya sekolah, tapi saya toh tidak belajar sesuatu. Kecintaan saya kepada orang tua menolong saya untuk belajar tidak lagi mau mencontek. Saya dan percaya hal itulah yang kemudian juga menolong saya di dalam pergumulan iman saya. Belajar semakin mencintai Tuhan. Itu menolong saya untuk belajar tidak lagi menyukai semua dosa-dosa yang dulunya juga saya nikmati. Nah, kiranya Tuhan menolong terus Novi di dalam pergumulannya. Saya tahu itu bukan pergumulan yang mudah, tapi andalkanlah kasih dan anugerah Tuhan. Baik, terima kasih Pak Samuel sudah menolong kita dan dengan pengalaman yang baik untuk juga pasti bisa menolong kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar baik di Facebook, di Instagram maupun di YouTube. Tapi mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu. Saya juga sudah menuliskan ada beberapa pertanyaan yang bisa kami buat untuk tema khusus karena cukup sangat bagus untuk dijadikan nanti. Dan kalau ada rekan-rekan yang punya pergumulan-pergumulan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang kekristenan kita, silakan untuk direct message atau kirimkan pesan kepada akun Bara Digital Ministry di Instagram, di YouTube, juga di Facebook. Silakan nanti kami akan menyusunnya bersama dengan tim dan mudah-mudahan bisa disampaikan dan itu menjadi bagian daripada kita semua untuk melihat ada banyak pergumulan-pergumulan dari teman-teman atau pertanyaan-pertanyaan yang seputar iman Kristen, silahkan disampaikan. Dan juga esok kita akan kembali dalam acara dan program yang sama bersama dengan hambanya Ibu Magdalena Pranata. Beliau akan menyampaikan tema tentang suami berbuat tidak baik, haruskah istri tetap tunduk? Nah, ini prinsipnya juga bisa kepada kita yang mungkin sedang bergumul dengan pasangan hidup atau sedang berpacaran, ini akan menjadi menolong kita mempersiapkan diri. Baik, kita akan bersama-sama menutup dan saya mohon Pak Samuel untuk menutup di dalam doa, mendoakan kita semua, secara khusus dalam pergumulan-pergumulan anak muda, yang mungkin mudah jatuh dalam dosa. Juga ada dua saudara kita yang sudah menyampaikan pokok doa, dari Yusri, memohon untuk menyelesaikan studi S1 tepat waktu karena dan juga untuk ayah dan ibunya yang sedang dalam kesulitan. Juga dari Evi Valen untuk menjalani hidup dan melewati masa-masa yang begitu menyakitkan karena mungkin punya masa lalu yang sampai hari ini masih diingat. Dan rekan-rekan bisa juga melihat tayangan-tayangannya sebelumnya di akun Bara Digital Ministry. Saya persilakan Pak Samuel untuk memimpin dan mendoakan kita semua. Ya, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami saat ini datang bersyukur kepada Tuhan karena segala kasih dan kebaikan-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kasih-Mu jauh lebih besar melampaui dari segala kegagalan dan keberdosaan kami. Untuk itu kami bersyukur karena kami tidak dibuang ketika kami gagal. Kami tidak ditinggalkan ketika kami lemah. Tapi kami terus-menerus ditopang. Bukan cuma dibiarkan, tetapi juga dibangun untuk kemudian hidup semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebenaran yang kami pelajari. Dan saat ini Tuhan, kami terus rindu berdoa untuk setiap kami yang bergumul. Kami terus dan masih hidup di dalam kondisi yang sulit dan susah karena pandemi COVID-19 ini. Kami terus doakan ya Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu tercurah atas hidup setiap kami. Menolong setiap kami ya Tuhan yang bergumul, baik mungkin dengan kesehatan kami. Sebagian kami mungkin bergumul karena kami sendiri terkena COVID, ataupun keluarga kami terkena COVID. Tuhan, kami mohonkan kiranya belas kasihan-Mu boleh kemudian menopang dan menolong setiap kami di dalam menghadapi setiap kesulitan, di dalam menghadapi setiap tantangan ini ya Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menjamah dan memulihkan setiap mereka yang lemah tubuh, supaya Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, kami sekali lagi mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan untuk boleh dipakai menjadi alat menyatakan segala kemuliaan Tuhan. Di antara kami berkumpul juga Tuhan dengan segala kondisi ekonomi yang tidak menentu, kondisi finansial yang bergumul, Tuhan kami terus doakan, bukakanlah jalan ya Tuhan. Tambahkanlah kreativitas, tambahkanlah hikmat supaya kami bisa mengetahui bagaimana caranya untuk kami kemudian bisa bekerja dengan baik. Dan kami percaya melalui semua hal itu berkat Tuhan itulah yang kemudian akan dicurahkan bagi setiap kami. Kami juga doakan Tuhan, rekan-rekan kami yang sedang studi, di dalam segala kesulitannya untuk studi jarak jauh, kiranya Tuhan terus memimpin dan menolong, membimbing secara khusus mereka yang kemudian juga harus menyelesaikan tugas akhir, kiranya Tuhan juga boleh memberkati, supaya semua tugas-tugas tersebut boleh dikerjakan dengan sebaik mungkin, semua tugas tersebut kemudian boleh kami lakukan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan kami berikan yang terbaik sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami juga mau doakan di tengah-tengah kami mungkin juga ada rekan-rekan yang bergumul karena mungkin mempunyai masa lalu yang buruk, menyimpan ada kondisi amarah tertentu, menyimpan kepahitan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa mengubah masa lalu kami. Tapi kami juga tidak bisa membuat rasa hati ini kemudian jauh lebih baik lagi. Yang bisa kami lakukan cuma satu, berteluh di hadapan salib-Mu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, yang kemudian boleh membasuh, yang boleh kemudian membalut luka hati kami, yang kemudian boleh Tuhan memenuhi hati kami, bukan dengan rasa benci, tapi justru dengan rasa cinta yang begitu besar, sehingga itulah kemudian membebaskan kami ya Tuhan, dari setiap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu, dan hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi saluran-saluran kasih Tuhan, bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang melukai hati, yang kemudian membuat hidup kami mungkin tidak bisa kami nikmati sebagaimana orang lain menikmatinya. Tuhan, tentu setiap kami juga punya pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak terucapkan. Pergumulan-pergumulan yang bahkan ketika kami doa pun kami hanya cuma bisa terdiam. Tetapi Tuhan, kami tahu, di dalam segala kediaman kami, di dalam setiap tangis air mata kami, Engkau tahu dan Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Maka Tuhan, jawablah. Kami percaya dan kami menyandarkan diri kami. Karena kami tahu, Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu. Dengar doa kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel sekali lagi untuk pelayanan malam hari ini yang memberkati kita semua, dan selamat malam rekan-rekan, bergabung kembali esok. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.